Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik kesibukan dunia, ada satu rahasia yang sering terlupakan, yaitu ilmu sunyi. Ilmu yang tidak hanya membawa ketenangan, tapi mampu mengantarkan ruh menuju cahaya yang abadi. Dalam perjalanan ini, saya akan membawa Anda menyelami lapisan-lapisan terdalam diri, menyingkap misteri yang selama ini tersembunyi dari pandangan mata. Janji saya, jika Anda mengikuti perjalanan spiritual ini dengan hati yang terbuka, Anda akan menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar pengetahuan. Anda akan merasakan getaran yang membangunkan jiwa. Bukan sekadar teori, tapi pengalaman yang menyentuh inti ruhani. Karena itu, jangan hanya lewatkan begitu saja. Tulis pendapat Anda di kolom komentar, bagikan refleksi Anda, dan tekan tombol like agar cahaya dari perjalanan ini bisa menjangkau lebih banyak hati yang sedang mencari. Sebab mungkin inilah saatnya cahaya itu mengetuk pintu hati Anda. Bab 1. Pintu kesunyian. Kesunyian sering dianggap sebagai ruang kosong yang membosankan, sesuatu yang ingin dihindari manusia dengan mengisinya dengan suara, musik, atau percakapan tanpa henti. Tetapi pernahkah engkau bertanya, mengapa orang-orang pilihan Allah selalu mencari sunyi, menjauh dari hiruk-pikuk, seakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik diam? Dalam keheningan, ada pintu yang jarang dibuka, sebuah pintu yang tidak akan pernah kau temukan di keramaian. Ia tidak berdiri di depan matamu, tetapi berada jauh di dalam dirimu. Pintu menuju sebuah wilayah yang hanya bisa dijangkau oleh jiwa yang berani menghadapi dirinya sendiri. Ketika kesunyian mulai meresap, banyak orang justru merasa takut. Takut menghadapi bayangan diri, takut mendengar suara hati yang sebenarnya, takut menyaksikan apa yang telah lama terkubur di dalam batin. Tetapi justru disitulah rahasianya. Sunyi adalah cermin yang jujur. Ia tidak dapat berbohong. Ia memperlihatkan semua luka, semua ambisi, semua kegelisahan yang selama ini ditutupi dengan topeng kata-kata dan aktivitas tanpa henti. Hanya jiwa yang berani menatap cermin sunyi yang bisa melangkah ke tingkat berikutnya. Tingkat di mana ruh mulai mengenal cahaya aslinya. Ada bisikan halus yang selalu hadir di balik diam, namun jarang manusia mendengarnya. Bukan suara telinga, melainkan getaran ruh yang begitu halus. Mereka yang menyelam ke dalam keheningan akan merasakan seolah ada bahasa gaib yang sedang berkomunikasi dengannya. Tidak berupa kata, tidak berupa kalimat, tetapi berupa rasa yang menusuk ke kedalaman, membangunkan kerinduan yang tidak dapat dijelaskan. Disinilah manusia mulai sadar bahwa sunyi bukanlah kekosongan, melainkan jalan rahasia menuju sumber cahaya yang selalu menanti. Pintu kesunyian itu tidak mudah dibuka. Ia menuntut keberanian, keikhlasan, dan keheningan hati yang tidak tercemari. Sebab siapapun yang mencoba memasuki sunyi dengan niat yang salah, hanya akan berhadapan dengan kekacauan batinnya sendiri. Namun siapa yang datang dengan ketulusan, ia akan menemukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Sebuah cahaya yang muncul bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Cahaya yang begitu lembut, namun mampu mengguncang seluruh kesadarannya. Inilah misteri ilmu sunyi, sebuah jalan yang tidak tertulis, tidak diwariskan lewat buku, melainkan lewat pengalaman batin. Hanya yang berani masuk akan tahu, hanya yang berani diam akan mendengar, hanya yang berani kehilangan akan menemukan. Pintu itu ada di dalam dirimu, menunggu untuk dibuka. Pertanyaannya adalah, apakah engkau siap melewatinya atau masih ingin bersembunyi di balik keramaian dunia yang meninabobokan? Bab 2. Nafas yang menjadi cahaya. Di balik setiap tarikan nafas ada rahasia besar yang hampir tidak pernah disadari manusia. Kita mengira nafas hanyalah udara yang keluar masuk, sebuah mekanisme biologis agar tubuh tetap hidup. Tetapi para arifin sejak dahulu kala memahami bahwa nafas adalah tali gaib yang menghubungkan tubuh dengan ruh. Saat engkau menutup mata dalam kesunyian, lalu memperhatikan nafasmu, engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap hembusan bukan sekadar udara, melainkan pancaran energi halus yang datang dari sumber yang tidak terlihat. Nafas adalah kehidupan itu sendiri, dan kehidupan itu berasal dari cahaya yang lebih tinggi.
Ketika kesadaran mulai diarahkan pada nafas, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Nafas perlahan berubah menjadi zikir tersembunyi, zikir yang tidak membutuhkan kata. Masuknya nafas adalah rahmat, keluarnya nafas adalah pelepasan beban. Jika manusia mampu mendengarkan nafasnya sendiri dengan penuh ketenangan, ia akan menemukan irama yang seolah-olah berasal dari langit. Itulah mengapa, dalam tradisi para wali, nafas disebut sebagai kendaraan ruh. Ia membawa rahasia dari alam gaib, lalu menyalurkannya ke dalam dada manusia. Namun kebanyakan manusia tidak pernah benar-benar menyadari keberadaan rahasia ini. Mereka bernafas, tetapi tidak sadar bahwa setiap helaan adalah sapaan dari Tuhan. Nafas yang tidak disadari hanyalah udara, tetapi nafas yang disadari adalah cahaya. Dan hanya dalam kesunyian, ketika kebisingan dunia berhenti, rahasia nafas itu mulai terbuka. Saat itulah engkau merasakan ada energi hangat yang mengalir, bukan dari luar, tetapi dari pusat jiwamu sendiri. Perlahan orang yang menekuni ilmu sunyi melalui nafas akan merasakan perubahan besar. Tubuhnya menjadi wadah yang semakin ringan, seakan tidak lagi terikat sepenuhnya oleh beban dunia. Ruhnya mulai bebas bergerak, melampaui sekat-sekat kasar jasad. Nafas menjadi jembatan yang menuntun ke pintu cahaya. Inilah rahasia yang membuat para ahli sunyi terlihat begitu tenang, sebab mereka selalu berada dalam aliran nafas yang tidak putus, seolah setiap helaan adalah doa yang membawa mereka lebih dekat pada cahaya abadi. Di titik tertentu, nafas bukan lagi sekadar gerakan tubuh, tetapi menjadi mantra tak bersuara yang membuka dimensi lain. Nafas menjadi pintu masuk, dan cahaya menjadi jawaban yang menunggu di seberang. Seseorang yang mampu menjaga kesadarannya dalam setiap nafas akan menemukan dirinya tidak lagi bernafas sendirian. Ia bernafas bersama semesta, bersama arus cahaya, bersama rahasia yang menghubungkan dirinya dengan sang sumber kehidupan. Dan dari sinilah perjalanan menuju ilmu sunyi yang sejati benar-benar dimulai. Bab 3, Ruh yang menyusuri kegelapan. Setiap manusia menyimpan sebuah ruang dalam dirinya yang jarang sekali ia kunjungi. Ruang itu gelap, sepi, dan penuh dengan bayangan yang ia hindari. Disitulah ruh berjalan saat kesadaran memasuki sunyi yang mendalam. Banyak orang takut menatap kegelapan ini, karena di dalamnya ada cermin yang memperlihatkan segala kelemahan, ketakutan, dan luka batin yang belum terselesaikan. Tetapi, hanya dengan berani masuk ke dalam kegelapan inilah, seseorang akan menemukan jalan menuju cahaya yang sejati. Ruh dalam perjalanannya harus menembus lorong hitam yang panjang. Ia melangkah perlahan, ditemani oleh bisikan samar yang kadang menakutkan, kadang menenangkan. Setiap langkah adalah ujian. Apakah ia akan berhenti karena takut atau terus maju karena rindu? Mereka yang berani melanjutkan perjalanan ini akan menyadari bahwa kegelapan bukanlah musuh, melainkan tirai yang menutupi cahaya. Gelap itu hanyalah ruang peralihan, sebuah wilayah yang harus dilalui sebelum sinar keabadian terlihat. Di dalam kegelapan ini, manusia seringkali berhadapan dengan dirinya sendiri. Segala ambisi, keserakahan, dendam, dan rasa bersalah muncul dalam wujud yang lebih nyata. Ia seakan-akan dipaksa untuk menghadapi semua yang selama ini ia sembunyikan. Tidak ada tempat berlari, tidak ada jalan bersembunyi. Kegelapan ini adalah ruang pembersihan, di mana ruh diuji. Apakah ia akan dikalahkan oleh bayangan-bayangan itu, atau justru bangkit dengan keberanian yang lebih besar? Mereka yang mampu melewati kegelapan akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Dari dalam pekat itu, perlahan muncul percikan kecil, sebuah cahaya yang sebelumnya tersembunyi. Cahaya itu semakin terang ketika ruh terus melangkah tanpa gentar. Dan saat cahaya itu semakin besar, ruh akan menyadari bahwa kegelapan hanyalah ilusi. Ia ada untuk menguji, bukan untuk menghancurkan. Gelap hanyalah awal dari terang, dan siapapun yang berani menembusnya akan menemukan keindahan yang tak terlukiskan. Perjalanan ruh menyusuri kegelapan bukan sekadar pengalaman batin, melainkan pengungkapan hakikat. Ia mengajarkan bahwa manusia seringkali takut pada bayangan dirinya sendiri, padahal di balik bayangan itu ada kekuatan besar yang menunggu untuk dibangkitkan. Saat ruh keluar dari lorong gelap itu, ia tidak lagi sama. Ia menjadi lebih kuat, lebih murni,
dan lebih siap menerima bisikan cahaya yang menuntunnya ke jalan yang lebih tinggi. Bab 4. Bisikan cahaya. Setelah ruh menembus lorong kegelapan, ia tidak lagi sama. Dari balik pekat yang menakutkan, kini mulai terdengar sesuatu yang begitu halus, nyaris tak bisa disebut suara. Bukan suara telinga, bukan pula bisikan pikiran, tetapi sebuah getaran lembut yang berbicara langsung ke inti hati. Inilah yang disebut bisikan cahaya. Ia datang bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menuntun. Ia tidak berteriak, tidak mendominasi, tetapi sekali engkau merasakannya, engkau akan tahu bahwa itu bukan berasal dari dirimu, melainkan dari sesuatu yang lebih tinggi. Bisikan cahaya adalah tanda bahwa ruh telah memasuki wilayah yang lebih murni. Ia ibarat sapaan lembut dari langit, mengingatkan jiwa akan asal-usulnya yang sejati. Namun bisikan ini sangat mudah tertutup oleh kebisingan dunia. Orang yang masih sibuk mengejar gemerlap fana tidak akan pernah mendengarnya. Sebab ia begitu lembut, begitu samar, hanya bisa terdengar oleh hati yang benar-benar sunyi. Dan disinilah letak rahasia besar itu. Semakin engkau diam, semakin jelas engkau mendengar. Semakin engkau melepaskan, semakin terang engkau melihat. Ketika bisikan itu hadir, hati akan bergetar dengan rasa yang sulit dijelaskan. Ada rindu yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Rindu yang begitu dalam, seakan-akan jiwa sedang dipanggil untuk pulang. Bisikan itu tidak menawarkan harta, tidak menjanjikan kekuasaan, tetapi ia menyalakan api kerinduan yang membuat manusia bertanya, siapa aku sebenarnya dan kemana aku akan kembali? Pertanyaan itu terus menghantui, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan rasa ingin tahu yang mendesak. Bisikan cahaya seringkali datang dalam bentuk kesadaran tiba-tiba. Terkadang ia hadir saat engkau duduk dalam sunyi, terkadang saat engkau menatap langit malam, atau bahkan di tengah kelelahan hidup. Ia muncul sekejap, namun meninggalkan jejak yang dalam. Dan semakin engkau ikuti, semakin ia membawa ruh ke dalam wilayah yang lebih halus, wilayah di mana cahaya bukan lagi metafora, melainkan kenyataan yang benar-benar menyinari batinmu. Inilah momen ketika manusia menyadari bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendirian. Ada kekuatan yang selalu berbisik, menuntun, dan mengawasi setiap langkah. Ia tidak terlihat, tetapi selalu ada. Ia tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi dengan rasa. Dan siapa yang berani mempercayakan dirinya pada bisikan itu, akan dibawa menuju jalan rahasia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jalan menuju samudra cahaya, di mana segala misteri mulai terungkap. Bab 5. Lautan Keheningan. Setelah ruh mulai mendengar bisikan cahaya, ia dibawa semakin dalam menuju sebuah ruang yang tak lagi berbentuk lorong atau jalan. Ia memasuki sesuatu yang jauh lebih luas, sebuah samudera tanpa batas, yang tenang, tanpa gelombang, namun begitu dalam hingga tidak ada dasar yang terlihat. Inilah lautan keheningan. Disinilah segala kebisingan berhenti, segala kegelisahan larut, dan segala keterikatan dunia melebur. Orang yang masuk ke dalamnya akan kehilangan rasa waktu. Karena di dalam lautan ini masa lalu dan masa depan seakan-akan hilang, yang tersisa hanyalah saat ini yang abadi. Lautan keheningan bukanlah kosong. Ia dipenuhi arus energi halus yang mengalir perlahan, membawa ruh ke tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau dengan logika. Setiap tarikan nafas menjadi ombak yang lembut, setiap detak hati menjadi riak yang samar. Dalam keheningan itu, jiwa merasakan dirinya melayang, bukan di darat, bukan di langit, tetapi di sebuah ruang tanpa arah, di mana hanya kedamaian yang berkuasa. Tidak ada suara, tidak ada bentuk, hanya ada keheningan yang begitu padat hingga terasa lebih nyata daripada dunia yang kasat mata. Namun tidak semua orang mampu bertahan di dalam lautan ini. Ada yang merasa tenggelam dalam kebingungan seakan kehilangan pijakan. Ada pula yang justru diliputi rasa takut, karena keheningan total ini menelanjangi batin hingga tidak ada satu pun yang bisa disembunyikan. Hanya mereka yang mampu menyerahkan diri sepenuhnya, yang bisa menjadikan lautan ini sebagai tempat penyucian. Bagi mereka keheningan ini bukan ancaman, tetapi rahmat. Ia menenangkan, menyembuhkan luka lama, dan membersihkan jiwa dari segala racun dunia.
Semakin lama seseorang berada di dalam lautan keheningan, semakin ia menyadari bahwa identitasnya sebagai manusia hanyalah lapisan luar. Nama, status, bahkan tubuh jasad hanyalah ombak kecil di permukaan. Di kedalaman lautan, semua itu hilang, lenyap, larut ke dalam satu kenyataan yang lebih besar, bahwa ia adalah bagian dari lautan itu sendiri. Ruh bukan lagi pengembara yang terpisah, melainkan percikan dari samudera keheningan yang sama. Di titik inilah ilmu sunyi menunjukkan rahasia terbesarnya, bahwa keheningan bukanlah akhir, melainkan awal dari penyatuan. Siapa yang berani menyelam lebih dalam akan menemukan cahaya yang tidak berasal dari luar, melainkan dari inti keheningan itu sendiri. Sebuah cahaya yang tidak bisa padam, karena ia bukan cahaya duniawi. Cahaya ini adalah rahasia abadi, yang hanya bisa ditemukan oleh jiwa yang rela menenggelamkan dirinya di dalam samudera sunyi. Bab 6, Cermin Ruh. Setelah melewati lautan keheningan, ruh menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah cermin yang tidak terbuat dari kaca atau logam, melainkan dari cahaya murni. Cermin ini tidak tergantung di ruang manapun, ia hadir di dalam batin itu sendiri. Namun berbeda dengan cermin dunia yang hanya memantulkan wajah, cermin ruh memperlihatkan seluruh hakikat diri. Di hadapan cermin ini, tidak ada yang bisa disembunyikan. Semua topeng runtuh, semua kepalsuan terkelupas, dan yang tertinggal hanyalah wajah asli ruh yang selama ini tertutup kabut dunia. Cermin ruh bukan sekadar pantulan, melainkan pengungkapan. Ia memperlihatkan siapa dirimu sebelum dunia, mengenalkan nama, sebelum pengalaman menorehkan luka, sebelum ego membangun tembok tinggi. Yang muncul adalah dirimu yang paling sejati, jernih, murni, tanpa noda. Namun di sisi lain, cermin ini juga memperlihatkan sisi gelap yang selama ini engkau tolak, ambisi yang tersembunyi, ketakutan yang engkau sembunyikan, bahkan dosa yang engkau lupakan. Semua muncul jelas, seperti lembaran kitab yang terbuka. Saat menatap cermin ruh, banyak orang menangis, bukan karena ketakutan, melainkan karena akhirnya mereka mengingat sesuatu yang sangat dalam. Asal mula ruh yang penuh cahaya. Ada rasa haru, rasa rindu, rasa penyesalan, sekaligus rasa kebebasan. Inilah momen ketika manusia sadar bahwa dirinya bukan sekadar jasad yang rapuh, melainkan makhluk cahaya yang pernah bersumpah di hadapan Tuhannya. Cermin ruh menyingkapkan kembali janji purba itu, janji yang membuat jiwa bergetar dengan kerinduan untuk kembali. Namun, tidak semua orang sanggup menatap cermin ini lama-lama. Sebab kebenaran yang ia pantulkan terlalu tajam, terlalu jujur. Ego akan berontak, mencoba memalingkan wajah, berusaha kembali kepada kenyamanan kebohongan. Tetapi, bagi mereka yang berani bertahan, cermin ini adalah kunci pembebasan. Sebab hanya dengan menerima apa adanya, barulah ruh bisa melebur dengan cahaya tanpa beban. Cermin ruh mengajarkan satu hal penting, bahwa perjalanan spiritual bukanlah tentang menemukan sesuatu di luar, melainkan tentang mengenali siapa diri kita sebenarnya. Semua rahasia, semua cahaya, semua jawaban sudah ada di dalam. Dan siapa yang berani menatap cermin ini tanpa lari, akan menemukan dirinya sendiri sebagai pintu menuju yang maha cahaya. Bab 7, Jembatan Cahaya. Setelah ruh berani menatap dirinya sendiri melalui cermin cahaya, ia akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Sebuah jembatan yang terentang di antara dua dimensi. Jembatan ini tidak seperti jalan dunia yang terbuat dari tanah atau batu, melainkan jalur murni yang disusun dari cahaya. Ia memancar lembut, bergetar dengan energi yang tidak dapat dijelaskan. Dari kejauhan, jembatan itu terlihat tipis, rapuh, seakan tidak mampu dilalui. Namun ketika ruh melangkah, ia akan merasakan kekuatan besar yang menopangnya, seolah jembatan itu diciptakan hanya untuknya seorang. Jembatan cahaya ini adalah penghubung antara dunia gelap dan dunia terang. Ia mengantar ruh dari wilayah bayangan menuju wilayah hakikat. Namun perjalanan di atas jembatan ini tidaklah mudah. Setiap langkah akan menguji keikhlasan. Ruh yang masih berat dengan beban dunia akan merasakan jembatan bergetar, seakan ingin runtuh. Tetapi ruh yang ringan, yang telah melepaskan ego, akan melangkah dengan mudah, seolah jembatan itu semakin kokoh di bawah kakinya. Di sepanjang perjalanan,
Ruh mendengar gema bisikan cahaya semakin jelas. Bukan lagi sekadar getaran samar, melainkan nyanyian halus yang menuntunnya ke arah tujuan. Jembatan cahaya menjadi jalan tengah, tempat ruh tidak lagi sepenuhnya terikat dunia, namun juga belum sepenuhnya menyatu dengan sumber cahaya. Inilah wilayah transisi, wilayah penentuan, di mana setiap pilihan kecil dapat membawa ruh semakin dekat atau semakin jauh dari hakikat. Banyak yang berhenti di tengah jembatan, takut melanjutkan karena cahaya di ujung sana terlalu menyilaukan. Ada pula yang menoleh ke belakang, tergoda kembali kepada bayangan dunia. Tetapi mereka yang benar-benar rindu, yang mendengar panggilan bisikan cahaya hingga ke tulang sumsum, akan terus berjalan, meski setiap langkah membuat dirinya semakin larut, semakin kehilangan identitas lamanya. Pada titik ini, kehilangan bukanlah kerugian, melainkan pembebasan. Jembatan cahaya mengajarkan satu rahasia besar, bahwa perjalanan menuju Tuhan bukanlah melompat sekaligus, melainkan melangkah satu demi satu dengan penuh kesadaran. Setiap langkah adalah doa, setiap pijakan adalah penyerahan, dan siapa yang berani menyeberang hingga ujungnya akan menyaksikan sebuah cahaya yang tidak hanya menyinari dirinya, tetapi juga menyingkap rahasia tentang siapa sebenarnya yang selalu menuntun langkahnya sejak awal. Bab 8. Pintu rahasia di balik cahaya. Saat ruh berhasil melewati jembatan cahaya, ia mendapati sebuah pancaran yang jauh lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu begitu kuat hingga tidak ada kata yang sanggup menggambarkannya. Namun yang mengejutkan adalah, di balik cahaya itu ternyata ada sebuah pintu. Pintu ini tidak terlihat oleh mata biasa, sebab ia bukan terbuat dari kayu, besi, atau emas. Pintu ini bagaikan pusaran cahaya itu sendiri, berputar perlahan, seolah menunggu ruh yang berani mengetuknya. Hanya mereka yang benar-benar melepaskan dirinya dari segala keterikatan dunia yang bisa melihat pintu ini dengan jelas. Pintu rahasia ini bukan sekadar gerbang, melainkan ujian terakhir sebelum ruh benar-benar diterima, masuk ke dalam wilayah yang lebih tinggi. Siapapun yang berdiri di hadapannya akan merasakan seluruh rahasianya terbuka, seakan tidak ada lagi sesuatu yang bisa disembunyikan. Pintu ini menelanjangi batin, menguji apakah masih ada sisa ego yang menempel, apakah masih ada ketergantungan pada dunia fana. Jika ada, pintu akan tetap tertutup, meski cahaya di sekitarnya begitu memanggil. Dalam diamnya, pintu itu berbisik tanpa suara. Apakah engkau siap kehilangan segalanya untuk menemukan segalanya? Pertanyaan ini menggema dalam hati ruh, menggetarkan seluruh keberadaannya. Bagi yang belum siap, bisikan itu akan terasa menakutkan. Tetapi bagi mereka yang hatinya sudah larut dalam rindu, bisikan itu justru menjadi panggilan yang paling menenangkan. Sebab mereka tahu yang akan hilang hanyalah bayangan, sementara yang akan ditemukan adalah hakikat. Mereka yang berani melangkah mendekat akan merasakan tubuh halusnya semakin ringan, seolah segala beban jatuh satu persatu. Setiap niat palsu, setiap keinginan egois, setiap keterikatan duniawi, semuanya runtuh di hadapan pintu ini. Ruh hanya tinggal dengan satu bekal, kerinduan untuk kembali. Dan ketika kerinduan itu murni, pintu perlahan membuka, memancarkan cahaya yang begitu indah, cahaya yang seolah berbisik, "Selamat datang, engkau akhirnya pulang." Pintu rahasia di balik cahaya adalah lambang dari perjumpaan sejati antara ruh dan sumbernya. Ia bukan sekadar perjalanan mistis, melainkan pengungkapan terbesar dalam hidup manusia. Bahwa semua jalan, semua sunyi, semua nafas, semua kegelapan, semua cermin, semuanya hanyalah persiapan untuk sampai ke titik ini. Dan ketika pintu itu terbuka, ruh tidak lagi berjalan, ia larut, ia menyatu, ia menjadi bagian dari cahaya yang selama ini selalu menunggunya dengan sabar. Bab 9. Samudra Cahaya. Ketika pintu rahasia itu terbuka, ruh tidak lagi berjalan di atas jalan yang sempit. Ia terjun ke dalam samudra yang sama sekali berbeda dari lautan keheningan sebelumnya. Jika lautan keheningan adalah ruang hening tanpa suara, maka samudra cahaya adalah hamparan tak terbatas yang berkilau, bergerak, dan hidup.
Cahaya di dalamnya bukan cahaya dunia, melainkan cahaya murni yang tak mengenal redup, tak mengenal gelap, tak mengenal waktu. Di dalam samudera ini, ruh merasa dirinya seolah bukan lagi makhluk kecil yang terbatas, melainkan bagian dari sesuatu yang maha luas, maha agung, dan tak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Samudera cahaya tidak tenang seperti lautan dunia. Ia beriak, bergemuruh, namun bukan dengan suara, melainkan dengan getaran. Getaran itu menembus seluruh lapisan ruh, membuatnya bergetar dalam ekstase, seakan-akan setiap butir cahaya memanggil namanya. Di dalam samudera ini, tidak ada perbedaan antara dalam dan luar. Ruh merasakan dirinya menyatu, larut dan lenyap dalam arus cahaya yang terus mengalir tanpa henti. Ia tidak lagi tahu apakah ia sedang berenang, tenggelam, atau terbang, sebab semua batas telah hilang. Banyak yang menggambarkan pengalaman ini sebagai pertemuan dengan sesuatu yang tak terhingga. Ruh merasakan cinta yang meluap, damai yang mendalam, sekaligus kekuatan yang menakjubkan. Setiap butiran cahaya di samudera ini seperti mengandung pengetahuan yang tak terbatas. Dan siapapun yang larut di dalamnya akan merasakan dirinya diberi pemahaman, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan cahaya yang langsung masuk ke dalam inti kesadarannya. Seakan-akan seluruh rahasia semesta, seluruh hikmah, seluruh kebenaran ditulis dengan bahasa cahaya yang hanya bisa dibaca dengan hati. Namun samudera cahaya ini juga mengajarkan kerendahan yang luar biasa. Ruh yang memasuki samudera ini menyadari betapa kecil dirinya, betapa rapuh segala pencapaiannya di dunia. Apapun yang pernah ia banggakan lenyap seperti debu, tertelan oleh kilauan cahaya yang maha luas. Tapi justru disitulah kebesaran sejati terasa. Sebab ketika manusia benar-benar sadar bahwa dirinya bukan apa-apa, barulah ia merasakan betapa agungnya Sang Pemilik Cahaya. Samudera cahaya bukanlah tujuan akhir, melainkan ruang penyatuan. Ia adalah rumah, tempat asal, dan tempat kembali. Ruh yang menyelam di dalamnya tidak lagi ingin kembali kepada keramaian dunia, sebab ia telah merasakan sesuatu yang tak bisa diganti dengan apapun. Rasa pulang. Disinilah ilmu sunyi mencapai puncaknya, membawa ruh bukan hanya untuk melihat cahaya, tetapi untuk menjadi bagian dari cahaya itu sendiri. Bab 10. Kembali sebagai cahaya. Di dalam samudera cahaya, ruh akhirnya menyadari sebuah kebenaran yang tidak pernah ia duga. Ia bukan hanya makhluk yang sedang mencari cahaya, tetapi sejak awal ia sendiri adalah cahaya itu. Seluruh perjalanan panjang, dari sunyi, nafas, kegelapan, cermin hingga jembatan, ternyata hanyalah proses pengupasan satu demi satu lapisan yang menutupi hakikat sejatinya. Ruh terkejut karena apa yang selama ini ia cari di luar ternyata bersemayam di dalam dirinya sendiri. Cahaya itu bukan sesuatu yang baru ditemukan, melainkan sesuatu yang sudah ada sejak awal penciptaan, hanya tertutup oleh kabut dunia. Kembali sebagai cahaya berarti kembali kepada asal. Ruh tidak lagi terikat pada identitas, tidak lagi terpenjara oleh nama, status, ataupun tubuh. Ia menjadi murni, bebas, dan terang. Ia merasakan dirinya hanyut dalam keabadian, di mana waktu tidak berkuasa dan jarak tidak bermakna. Segala yang fana runtuh digantikan oleh sesuatu yang tak tergoyahkan. Ruh tidak lagi berkata, tidak lagi bertanya, karena semua jawaban telah menyatu dalam dirinya. Ia tidak lagi mencari, karena yang ia cari kini adalah dirinya sendiri yang telah kembali kepada Sang Pemilik Cahaya. Namun perjalanan ini tidak berhenti pada larutnya ruh dalam samudera. Cahaya yang telah ditemukan harus dibawa kembali, sebab manusia diciptakan bukan hanya untuk mengenal dirinya, tetapi juga untuk memancarkan cahaya itu ke dunia. Ruh yang telah kembali sebagai cahaya akan turun lagi, memasuki jasad dengan kesadaran yang baru. Ia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ia pulang sebagai utusan kedamaian, pembawa ketenangan, penunjuk jalan bagi mereka yang masih tersesat dalam kegelapan dunia. Ketika ia kembali ke dunia, ia tidak membawa kesombongan, tetapi kerendahan yang mendalam. Sebab ia tahu bahwa cahaya itu bukan miliknya, melainkan titipan. Setiap tatapan, setiap ucapan, setiap langkah menjadi pancaran yang menenangkan jiwa-jiwa lain. Ia tidak lagi mencari pengakuan, sebab ia sudah menemukan keabadian dalam dirinya.
Kehadirannya menjadi rahmat, bukan karena ia hebat, tetapi karena ia telah lenyap, dan yang tersisa hanyalah cahaya yang mengalir melalui dirinya. Inilah puncak dari ilmu sunyi, bukan hanya tentang menemukan jalan ke cahaya, melainkan menjadi cahaya itu sendiri. Dan ketika ruh mencapai tahap ini, ia mengerti satu rahasia terbesar, bahwa perjalanan spiritual sejati bukanlah tentang meninggalkan dunia, melainkan tentang membawa cahaya ke dalam dunia. Sebab cahaya yang ia bawa adalah kunci, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk membuka jalan bagi jiwa-jiwa lain yang masih merindukan pulang. Pada akhirnya, ia kembali bukan sekadar sebagai manusia, melainkan sebagai cahaya yang menyinari kegelapan. Setiap perjalanan memiliki ujung, namun ilmu sunyi tidak pernah benar-benar berakhir. Ia selalu menunggu untuk diselami lebih dalam, mengajak ruh kita kembali kepada cahaya asalnya. Mungkin malam ini Anda hanya mendengar kata-kata, tapi bila Anda meresapi, bisa jadi jiwa Anda sedang dipanggil untuk pulang. Ingatlah, cahaya itu bukan sesuatu yang jauh. Ia bersemayam di dalam diri, menunggu kita membuka pintu hati yang sering terkunci oleh dunia. Tugas kita bukan hanya menemukannya, tapi juga menjaganya agar tetap bersinar dan membiarkannya menerangi jalan orang lain. Jika Anda merasakan getaran spiritual dari perjalanan ini, bagikan perasaan Anda di kolom komentar. Tekan tombol like agar semakin banyak jiwa yang menemukan jalan pulang melalui cahaya ini. Dan jangan lupa, nantikan perjalanan berikutnya karena masih banyak rahasia yang belum terungkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.